Sahabat Hikmah, setiap daerah di Indonesia punya olahan kuliner legendarisnya masing-masing. Salah satunya Kota Bogor. Kota yang dijuluki kota hujan ini memiliki kuliner soto yang terkenal akan kelezatannya. Ya, soto kuning Bogor merupakan makanan khas Bogor, Jawa Barat yang isiannya bisa macam-macam, sahabat. Ada potongan daging, kikil, babat, dan jeroan sapi lainnya. Kuahnya yang kuning memiliki cita rasa yang gurih dan segar. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari soto kuning Bogor. Tidak sulit jika ingin menikmati soto kuning Bogor. Salah satunya Bapak Muharar. Pria asal Pemalang ini merupakan pedagang soto kuning Bogor. Ia biasanya berkeliling di wilayah Kebon Pedes, Cilebut, sampai daerah Cimanggu. Sudah 25 tahun lamanya Bapak Muharar menggantungkan hidupnya dengan berjualan soto kuning Bogor. Udah 25 tahun. Jam berapa Bapak dagang? Jam 7. Ya. Jam 7 sampai jam 4. Di antara pedagang soto kuning Bogor yang ada, Pak Muharar berbeda dengan yang lainnya. Ia memiliki tubuh yang pendek dan kondisi tangan dan kakinya sedikit lebih kecil dibandingkan manusia dewasa pada umumnya. Tinggi badannya pun tidak lebih dari 140 cm. Walaupun dalam keterbatasan dan kekurangan, Bapak Muharar tetap semangat untuk mencari nafkah. Bahkan sebelum berjualan soto kuning Bogor, Pak Muharar bekerja sebagai tukang bangunan hingga kuli panggul di daerah Pemalang. Proyek sehari waktu itu masih 15.000 waktu dulu. Batu, semen, pasir gitu. Berat ya? Iya, ya lumayan. Berat banget. Iya, katanya lagi jauh. Walah. Bapak Muharar berangkat dari rumah kontrakannya di daerah Kebon Pedas dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Dengan kedua tangannya yang ringkih, Pak Muharar mendorong gerobak tuanya mengelilingi wilayah di sekitar kota Bogor. Berharap ada yang membeli soto kuning buatannya. Teriknya matahari menjadi santapan sehari-hari yang biasa Bapak hadapi. Perjuangannya semakin berat sebab rute berjalannya tidaklah mudah. Pak Muharar harus melewati jalan raya, jalan kecil, sampai jalanan yang menanjak. Pernah suatu ketika Pak Muharar tidak bisa mendorong gerobaknya ketika melewati jalanan yang menanjak, sehingga ia pun terdorong sampai menabrak mobil di belakangnya. Ya karena kan nggak bisa nanjak. Tanjaknya apa? Itu kan penarikannya kan tenaganya kan itu udah berbeda. Pernah sampai jatuh Pak? Ya pernah sih ya. Nggak disolokan gitu. Sahabat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan bahwa dengan memperbanyak bersyukur, maka nikmat kita akan dilipat gandakan. Selain kewajiban, bersyukur juga memiliki keutamaan bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku." Hadis riwayat Tabrani. Soto kuning Bogor Pak Muharar tergolong murah, sahabat. Ia menjual satu potong kikil maupun babatnya dengan harga Rp5.000 saja. Karena keterbatasan yang dimilikinya membuat Pak Muharar tidak bisa menyajikan soto kuning lebih cepat. Bahkan ada pembeli yang tidak sabar sampai memotong kikil dan membumbui sendiri soto kuningnya. Ada pula yang protes mangkok yang dibawa Pak Muharar terlalu sedikit. Awalnya Pak Muharar membawa peralatan makan yang lengkap, seperti mangkok, sendok, dan garpu. Namun beberapa mangkok dan sendok hilang karena ada pembeli yang tidak mengembalikan mangkok maupun sendoknya. Saya makan di sebelah sana ya Pak? Sana ya Pak, nanti mangkoknya saya bawa.
mangkok hilang, sendok hilang. Kan dibawa orang kan nggak kembaliin lagi gitu. Nggak tahu di kampung-kampung itu. Rumahnya nggak tahu saya. Ganggang kan nggak ini tahu ganggang rumah itu. Walaupun mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan, Pak Muharrar hanya bisa bersabar dan tetap melayani pembeli dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, Pak Muharrar sudah memiliki pelanggan tetap. Tidak heran karena Pak Muharrar sudah lama berjualan soto kuning ini. Bahkan ada yang sudah membeli soto kuning Pak Muharrar semenjak ia masih kecil. Udah langganan dari saya kecil, Pak. Jualannya dulu dari Dipiku sampai sekarang pindah ke gerobak, keliling Kedung Badak sampai Tugu Watet, Cibulu gitu. Sampai dia rumahnya kan pindah deket rumah mertua saya. Dari dulu, Pak, dari saya kecil SD. Selain berkeliling, Pak Muharrar berjualan menetap di sekitar taman di Jalan Dadali maupun di daerah Cilebut. Alhamdulillah, walaupun berpindah tempat, ada saja orang yang membeli soto kuning buatan Pak Muharrar. Karena melihat kondisi Bapak, banyak yang merasa iba dan ingin membeli dagangan Pak Muharrar. Awalnya sih karena lagi lewat aja, terus ngelihat bahwa bapaknya lagi dorong, jadi kasihan gitu saya ngelihatnya. Jadi awalnya pengen nyoba aja, kayaknya mungkin enak gitu. Pak Muharrar biasanya berbelanja sendiri semua bahan soto kuning ke pasar. Ia memilih kikil yang tebal dan bersih agar kikilnya tidak terlalu lembek ketika dimasak. Selain itu, kikil juga harus berwarna coklat. Apabila warnanya terlalu putih, dikhawatirkan sudah dicampur dengan pewarna tekstil. Setelah kikilnya dipotong, tinggal dimasukkan ke dalam kuah soto. Masak sampai kikilnya bertekstur kenyal dan tidak kaku. Kalau sudah, tinggal potong kembali sesuai keinginan. Dan kikilnya pun siap untuk dijual. Terkadang ada saja pembeli yang suka menawar soto kuning Pak Muharrar. Namun ia tetap melayani dengan senyuman. Dengan ikhlas, ia pun segera membuatkan soto pesanan pembeli tadi. Ya tergantung orang belinya. Orang beli kan nawar gitu kan. Segini 13, ya udah biarin. Semua usaha yang ia lakukan itu semata-mata untuk memenuhi kebutuhannya dan istri yang tinggal di kampung. Walaupun ia telat menikah, namun ia tetap bersyukur karena jodohnya yang ia nanti-nanti akhirnya bertemu. Ya karena jodoh kan. Atau ya belum ada jodohnya sih ya susah. Allah yang itu. Itu kan saya nyari-nyari gitu. Terus? Ya ada temen gitu kan. Ada yang itu jodohkan. Sebagai muslim yang taat, Pak Muharrar tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Selama berjualan keliling, Pak Muharrar selalu menyempatkan untuk sholat di masjid terdekat apabila sudah masuk waktu sholat. Setelah sholat, tidak lupa doa dan harapan Pak Muharrar panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kondisinya sudah tua, Pak Muharrar berharap segera diberikan keturunan. Ya kepingin punya anak buat ini, turunan gitu, tapi belum dikasih.